Halo Digital Friends, kali ini gue mau unboxing Saramonic Air yang gue beli di GPC Kemang. Dan sekarang ketika gue ngerekam ini, gue menggunakan mic langsung dari handphone gue, yaitu Samsung S24 Ultra. Jadi gue beli ini untuk upgrade di audio, supaya nanti kalian bisa ngeliat perbedaannya sebelum dan sesudah. Mari kita unboxing. Gue mau tahu juga di sini isinya apa aja. Jadi kalau kalian ngedenger suara berisik di kiri kanan belakang, gue nanti akan coba edit untuk hilangin suaranya, supaya tidak terlalu mengganggu. Yaitu ada 2 dus di belakang. Kita tutup dulu. Nanti dulu, di sini dulu. Di dus yang pertama ini isinya kitab-kitab menurut gua. Oh, no, pouch. Jadi dapat pouch dan di dalam pouchnya ini terdapat aksesoris-aksesoris seperti jack 3,5 mili, windshield dapat 2, jack 3,5 mili untuk ke kamera. Karena di sini receivernya itu bisa untuk langsung nempel di shoe kamera kalian dan juga Type-C handphone. Gue beli yang versi Type-C karena handphone gue cuma butuh yang Type-C. Tapi tersedia juga kalian butuh kalau misalkan yang adapternya itu masih untuk yang lighting. Di sini juga ada Type-A to Type-C buat nge-charge si box-nya. Dan ini ada windshield, kita juga dapat 2. Kemudian seperti biasa ya, kitab-kitab suci yang mungkin kalian juga nggak akan baca. Kita taruh aja di sini. Ini warranty policy-nya yang sekarang mungkin udah digital juga. Ini safety guidelines dan lain sebagainya yang nggak perlu dibaca juga. Dan ini ada quick start guide. Nah, ini mungkin gue akan belajar beberapa waktu menggunakannya nanti di rumah. Dan di box satu lagi, ini isinya adalah si Saramonic Air 01 yang gue beli, bukan yang 02. Bedanya apa? Kalian bisa lihat di YouTube orang-orang karena udah banyak juga yang bahas ini. Di ini dia. Buka aja. Ini packagingnya oke juga plastiknya, lengketnya kuat. Nah ini dia teman-teman. Ini adalah boxnya, box utamanya Saramonic Air 01. Ini sebenarnya bahannya plastik ya, cuman finishingnya ini rapi banget. Ada tulisan Saramonic Air. Gue suka banget ini silvernya. Apa namanya? Glitternya tuh bener-bener oke. Ada belakangnya ada kode modelnya ini. Dan ini juga baterainya 1300 mAh di boxnya. Kalau gue lihat review-review dari luar dan juga yang di Indonesia, ini bisa 1,5 kali charge. Oke, dan kalau misalnya dibuka itu dari sini masih 100%. Apa aja sih yang kita dapat? Yang pertama, yang pastinya itu mic-nya sendiri atau transmitternya. Dia ada magnetnya juga ya guys ya. Di magnetnya ini bisa kalian tempel kalau misalkan kalian nggak mau pakai penjepitnya, tempel, jadi kalian bisa taruh di mana aja, bisa taruh di let's say di dada ataupun di kalung dan lain sebagainya. Dan dia ngecasnya pakai 3 pin ini, tidak ada Type-C sama sekali. Dan ini tadi untuk yang mic eksternal kalau beli yang Saramonic Air 02, ini ada capitnya yang buat windshieldnya, dan ini mic utamanya yang front ya. Berarti dia front mic, sorry bukan front, top mic yang dari atas ngambilnya. Tapi dia udah omnidirectional. Terus kemudian ini ada mic yang satu, mic yang 2. Kemudian juga di sini kita bisa lihat ada receiver. Nah, kalau dinyalain bertahan agak lama sampai dia hidup. Ada welcoming Saramonic-nya. Dan ada indikator baterai, ada indikator menu. Ini bisa naikin gain-nya, dan secara manual dia di gain 5 dB pada saat pertama kali dibuka. Coba nyalain. Aku coba nyalain. Nah tuh sinyalnya langsung dua-duanya. Ini yang B kalau nggak salah. Jadi kalian bisa lihat. Dan cara pakainya juga ini cukup gampang ya. Ini yang A. Jadi kalau misalkan nempel di mana tuh? Kalau misalkan kalian tempel ini beserta dengan yang Type-C-nya, adapternya, ini ditempelnya di belakang.
Ini sih lockingnya bingung. Apa susah ya? Oh, gue yang kebalik, sorry. Nih ya udah tinggal masukin, habis itu diputar ke kanan untuk ke Type C, dan ini masuk ke handphone. Nanti kalian bisa atur sambil ngelihat di receivernya ini. Ini noise cancelling kalau misalkan on, dan yang tadi ada dua tipe untuk apa namanya noise cancelling. Ada yang high dengan hijau, warna hijau seperti ini, dan kalau kita pencet sekali lagi itu yang low, itu minusnya kalau nggak salah lebih sedikit untuk mengurangi dB-nya. Dan kalau kalian pencet lagi, ini tidak ada noise cancelling sama sekali. Jadi sure of cure, kalau misalnya kalian syuting di studio yang memang bagus, saran gue sih nggak usah pakai noise cancelling sama sekali. Dan kemudian di menu-menunya juga ada output modes. Ini nanti kalau misalnya kalian dengar di headset, di earphone kalian, keluarnya bisa mono, bisa stereo, dan juga bisa safety mode. Ini untuk speaker yang di transmitternya, on atau off. Nah, ini fitur yang gue seneng banget. Ada fitur limiter namanya. Jadi yang kalau di atas 120 dB, correct me if I'm wrong, misalnya kalian tiba-tiba teriak atau apa, kalau ini di-onin dia langsung cut off sendiri. Jadi nggak ada peak yang kedengeran di apa namanya soundmate-nya. Brightness-nya juga yang di sini layar 1,75 inch bisa digedein, bisa diterangin ataupun bisa dikecilin. Backlight-nya mau nyala apa enggak. Nah, transmitter indikator ini maksudnya adalah lampu ini mau dinyalain bisa, mau dimatiin bisa, supaya nggak ketahuan orang kalau misalnya lagi nge-record. Language ada bahasa Inggris, ada bahasa China. Ini pairing kalau misalkan kalian mau pairing ini di pada saat nggak bisa langsung auto pairing. Terus satu default nggak ada. Nah, ini versinya kalau saya buka, version software adalah versi software V1330.30.3. Oke. Nah, kemudian selain itu kalian juga masih punya cold shoe yang bisa kalian pasang juga di sini. Dan ini kalian bisa langsung masuk ke kamera di top kameranya kalian, cold shoe kameranya kalian. Tapi dia juga jual yang khusus untuk Sony seri-seri tertentu, jadi itu udah langsung ada pin 3-nya ke bawah. Itu udah lebih enak dan lebih profesional kelihatan, yang nggak terlalu banyak kabel yang masuk dari sini. Jack 3,5 mm ke bawah itu udah pakai 3 pin, itu buat Sony dan khusus untuk beberapa tipe aja Sony-nya. Nah, apa sih yang masih kosong ini? Ini untuk tempat windshield yang tadi, untuk penghalang angin. Kalian bisa taruh sini juga. Nah, ini yang kosong karena gue belinya bukan versi dengan adapter lighting, jadi ini ditutup karet gitu aja supaya lebih rapih. Dan gue suka banget attention to detailnya. Ini jarang brand yang mikirin untuk attention to detail seperti ini. So ya, ini aja yang bisa gue unjukin ke kalian. Ini USB Type-C kalau misalnya kalian mau ngecas. Dan kecepatan pengecasannya 5 ampere 2 volt, sekitar 10 watt ya. Kalau gue baca-baca review, gue nonton-nonton review, ini fullnya kalau dari 0 sampai 100 sekitar 1,5 jam kurang lebih untuk each device-nya. So, itu aja dari gue. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, komentar di bawah, karena gue juga YouTuber baru. Bantu untuk komentar apa yang bisa diperbaiki dan lain-lain sebagainya. Next videonya mungkin gue akan pakai Saramonic ini untuk gue review pemakaian sehari-hari, dan juga pada saat gue lagi ada di luar, noise cancelling seperti apa, jaraknya, dan lain sebagainya. So, itu aja guys. Terima kasih sudah menonton. Bless you always.